Salat sunnah wudu, maka hukumnya adalah sunnah dan terlalu banyak hadis yang menunjukkan akan keutamaan salat wudu. Di antaranya kata Nabi SAW, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu dengan cara wuduku ini, sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ketika dia salat dia tidak pikiran kemana-mana, dia berusaha khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadis Uqbah bin Amir, tadi hadis Utsman. Sekarang hadis Uqbah bin Amir. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu." Tidaklah seorang muslim dia berwudu, kemudian dia perindah wudunya, "Tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini." Kemudian dia salat 2 rakaat. Muqbilun alaihima. Kemudian konsentrasi ketika salat 2 rakaat tersebut, biqalbi wajhihi, wajahnya konsentrasi, hatinya konsentrasi, illa wajabat lahul jannah. Maka dia pasti masuk surga, dia berhak mendapat surga, ya. Demikian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW berkata, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku tentang amal soleh yang kau paling harapkan setelah kau masuk Islam, dalam Islammu. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah. Aku mendengar suara langkah sendalmu di depanku di surga, ya. Ini tentunya Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW dalam mimpi melihat Jibril di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasulullah SAW sedang diperlihatkan masa depan. Karena surga sekarang Rasulullah belum masuk surga dan Bilal juga belum masuk surga, ya. Bilal masih di dunia, Rasulullah ngomong sama dia di dunia. Adapun Rasulullah SAW melihat Bilal di depan Nabi di surga, sebagaimana disebut oleh para ulama dalam sebagian riwayat, yaitu dalam mimpi Rasulullah SAW melihat hal tersebut. Maka dan kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu, dan ini dalil bahwasanya Bilal pasti masuk surga. Yang menjadi pertanyaan Nabi, "Wahai Bilal, apa yang buat engkau melangkahkan kaki depanku, ya? Dan aku mendengar suara langkah kakimu, ya." Saya ingatkan ini bukan berarti Bilal lebih afdal daripada Nabi, tidak. Di surga bisa jadi seorang belajar jalan di depan, bisa jadi di belakang, dan bisa jadi seorang murid jalan di depan guru, bisa jadi, ya. Tidak melazimkan bahwasanya Bilal lebih afdal daripada Nabi, tidak, ya. Tapi intinya ini adalah mimpi Nabi SAW, sehingga Nabi bertanya, "Wahai Bilal, apa amalan yang paling kau andalkan dalam Islam? Sehingga aku mendengar suara langkah kakimu, suara sendalmu di depanku." Maka Bilal berkata, "Ma amiltu amalan arja indi." Aku tidak melakukan suatu amalan yang lebih aku harapkan di sisiku. "Anni lam atatahhar tahuran." Tidaklah aku bersuci, ya, fi sa'ati lailin wa naharin. Kapanpun, di malam atau di siang hari, illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Maka aku pun salat dengan wudu tersebut, ya. Dengan wudu tersebut salat yang dicatat bagiku, yaitu 2 rakaat, 4 rakaat terserah, ya. Dan ini adalah amalan yang diandalkan oleh Bilal, sehingga dia masuk surga, ya. Taib hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan sebagian orang berdalil dengan hadis Bilal ini mengatakan bahwasanya Bilal membuat kreasi salat sendiri. Makanya Nabi tanya, "Apa yang bikin kau amalan yang paling kau andalkan sehingga aku mendengar suara langkah kakimu sendalmu di surga?" Ya. Bilal mengatakan, "Saya tidak berwudu kecuali saya salat." Sebagian orang memahami, lihat Bilal bikin salat sendiri, kreasi. Makanya Nabi tanya, jawabannya tidak benar, ya. Karena salat-salat sunnah wudu sudah dijelaskan oleh Nabi dan disuruh oleh Nabi. Dan juga diriwayatkan oleh hadis Utsman, hadis Uqbah bin Amir, ya. Dan jawaban Bilal tidak menunjukkan itu kreasi Bilal, ya. Misalnya kalau Bilal menjawab, contohnya Nabi bertanya, "Apa yang buat engkau, amalan apa yang paling kau andalkan untuk masuk surga?" Kemudian Bilal mengatakan, "Saya berbakti kepada orang tua." Apakah berbakti kepada orang tua adalah karya Bilal? Atau Bilal mengatakan, "Saya selalu salat malam." Apakah itu karya Bilal? Tidak. Sama ketika Bilal mengatakan, "Saya salat setiap habis wudu," bukan berarti ini salat kreasi Bilal, tidak. Tapi Nabi sudah ajarkan, cuma itu yang dia andalkan, ya. Itu yang dia andalkan. Nabi tidak mengatakan, "Oh, ini salat barumu," ya. Enggak. Memang itu salat sudah dianjurkan, sudah disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya itu maksudnya yang diandalkan oleh Bilal. Karena sebagian orang berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwasanya bid'ah itu boleh, seorang boleh bikin kreasi salat yang dia kehendaki, sebagaimana Bilal berbuat inovasi dalam salat wudu. Ini tidak benar, ya. Lagi pula kalaupun taruhlah itu kreasi Bilal, kan ada yang menilai benar atau tidak itu Nabi SAW. Kalau saya mau bikin sholat
kreasi sendiri, inovasi sendiri. Siapa yang mau mengatakan benar atau salah? Nabi SAW sudah meninggal dunia. Jadi terkadang mereka berdalil dengan hadis ini untuk melegalkan bid'ah, padahal hadis ini tidak menunjukkan Bilal yang meng-create, yang berinovasi menciptakan salat tersebut. Tapi salat tersebut sudah ada sunnahnya memang, ya. Taib. Ada beberapa faedah dari hadis tadi, ya. Yang pertama bahwasanya kita tahu salat sunnah wudu pahalanya besar. Tadi dalam hadis Utsman, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian hadis Uqbah bin Amir tadi, "Wajabat lahul jannah." Wajib bagi dia untuk masuk surga. Kemudian hadis Bilal menunjukkan dia masuk surga. Begitu amalan andalannya Bilal, ya. Kemudian yang kedua, ini juga dalil bahwasanya disunnahkan kita senantiasa menjaga suci, menjaga kesucian sebagaimana Bilal setiap dia batal di malam hari, siang hari dia berwudu, dia salat. Dia salat. Dan ini dalil bahwasanya dianjurkan bagi setiap mukmin untuk menjaga wudunya, ya. Ini juga dalil bahwasanya seorang berusaha untuk menjalankan ibadah secara tersembunyi sebagaimana Bilal, ya. Dia beribadah sehingga Nabi bertanya, "Amal apa yang kau lakukan?" Ya, menunjukkan Bilal menjalankan di rumahnya, tidak ada yang melihat, ya. Kemudian ini juga dalil bahwasanya salat sunnah wudu dikerjakan kapan saja, karena Bilal mengatakan dalam hadisnya, ya, "Lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin." Aku tidaklah bersuci di waktu kapanpun, di siang hari maupun malam hari. Berarti jika seorang kemudian batal wudunya, kemudian dia berwudu setelah asar, dia boleh salat sunnah wudu. Dia boleh salat sunnah wudu. Kemudian adapun berapa rakaatnya, minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat sebagaimana dalam hadis Utsman, ya. Kata "Man tawadda'a wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini." Barang siapa yang berwudu dengan wudu kemudian salat 2 rakaat. Jadi minimal 2 rakaat. Lebih dari itu boleh sebagaimana hadis Bilal yang Bilal mengatakan, "Illa sholaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli." Maka aku bersolat dengan wudu tersebut apa yang Allah catat bagiku. Ya, mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat terserah dengan wudu tersebut, ya. Adapun lokasi pelaksanaan salat sunnah wudu di mana saja, di rumah boleh, di masjid boleh, kapan saja, ya. Namun dianjurkan bahwasanya seorang ketika salat sunnah wudu tidak ada jeda terlalu lama antara wudunya dengan salatnya, sehingga dikatakan salat sunnah wudu. Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana jika seorang muslim berwudu lalu dia masuk masjid setelah azan zuhur? Kemudian dia salat 2 rakaat dengan berniat untuk salat tahiyatul masjid, salat wudu dan salat zuhur sekali, salat qabliyah zuhur. 3 dia niatkan. Apakah mencukupi? Kata Lajnah Daimah bahwasanya hal itu diperbolehkan. Jadi seorang dia berwudu kemudian dia masuk masjid setelah azan zuhur, maka dia niatkan salat sunnah wudu, dia niatkan salat tahiyatul masjid, dia niatkan langsung salat qabliyah zuhur, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan masalah salat sunnah wudu, ya. Maka dianjurkan kepada kita yang mampu, ya, berbanyak salat. Di antaranya setiap habis wudu, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata punya kesempatan untuk salat, karena orang terbiasa salat dia akan terbiasa ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasakan, dan semakin banyak salat semakin tinggi derajatnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasjudu waqtarib." Sujudlah dan dekatlah. Semakin kau banyak sujud semakin dekat dengan Allah. Dan Nabi mengatakan, "Innaka lan tasjud sajadatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hata'anka biha khati'ah." Tidaklah kau sujud satu sujud saja kecuali Allah angkat derajatmu dan Allah hilangkan dosa-dosamu, ya. Ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemani engkau di surga. Rasulullah SAW bertanya, "Awa ghairu dzalik?" Tidak ada permintaan lain. Kata dia, "Huwa dzak, saya ingin itu, menemani engkau di surga." Apa jawaban Nabi? "Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau kau ingin menemani aku di surga, bantulah aku untuk beri syafaat kepadamu dengan cara bi kathrati sujud. Kau hendaknya banyak sujud. Alhamdulillah kita banyak sujud di antara dengan salat wudu.